Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru di mana database BKN diretas hacker. Data ASN dijual peretas seharga 160 juta rupiah. Nah, bagaimana dengan database 1,7 juta honorer? Kita simak penjelasan BKN. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan mengupdate informasi terkini berkaitan dengan kebocoran data ASN yang terjadi di BKN Bapak Ibu. Ini informasi yang baru saja kita dapatkan. Dan nanti kita akan dengarkan klarifikasi siaran pers dari BKN. BKN diduga diretas dan data ASN dijual. Bagaimana nasib pendaftaran CPNS 2024 dan tentu saja P3K 2024. Dugaan peretasan terhadap BKN diketahui publik setelah Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Pratama Persada menemukan unggahan topi X di Bridge Forum pada Sabtu 10 Agustus 2024 yang lalu. Adapun Bridge Forum adalah forum atau wadah yang digunakan peretas untuk melakukan jual beli hasil peretasan. Menurut Pratama, peretas mendapatkan data dari BKN sebanyak 4.759.218 baris yang berisi nama, tempat tanggal lahir, gelar, nomor induk pegawai, termasuk juga surat SK dari PNS. Peretas juga membagikan sampel data berisi 128 ASN, kemudian CISREC melakukan verifikasi terhadap 13 PNS yang namanya tercantum dalam sampel data melalui WhatsApp. Menurut mereka, data tersebut adalah valid meskipun data yang diinformasikan tentang adanya kesalahan penulisan digit terakhir pada fil NIP dan NIK, kata Pratama. Nah, lantas bagaimana pendaftaran PNS dan P3K yang rencananya dibuka pada Agustus 2024 ini setelah BKN diduga diretas? Apakah akan ada pengunduran ataupun seperti apa? Nah, nasib pendaftaran CPNS dan P3K usai BKN diduga diretas. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN Vino Ditatama belum mau berkomentar mengenai dampak dugaan peretasan BKN terhadap pendaftaran CPNS dan P3K yang rencananya dibuka pada Agustus ini. Ia hanya menyampaikan informasi perkembangan atas dugaan kebocoran yang akan disampaikan kemudian. Namun, BKN memastikan bahwa dugaan peretasan tidak berdampak pada layanan manajemen ASN. Di sisi lain, Vino belum membeberkan detail layanan manajemen ASN apa saja yang disebut tidak terganggu peretasan. Ia mengatakan dugaan peretasan tidak berdampak pada layanan manajemen ASN sehingga tidak mengganggu proses berjalannya sistem elektronik yang diakses oleh masyarakat. Kami mengimbau seluruh pengguna layanan BKN untuk segera memperbaharui kata kunci atau password, dan pembaruan kata kunci wajib dilakukan secara berkala untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selain itu, Vino menambahkan BKN sudah bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara dan Kominfo untuk melakukan identifikasi dan investigasi atas munculnya isu dugaan kebocoran data ASN. Investigasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan data ASN dan mitigasi risiko yang perlu dilakukan. Nah, Bapak Ibu, ini data ASN yang dijual peretas sejumlah ataupun senilai 160 juta. Sementara itu, Pratama menyebutkan peretas menawarkan 4,7 juta data itu dengan harga 160 juta. Menurutnya, BKN sudah menandatangani nota kesepahaman dengan BSSN untuk memperkuat keamanan data ASN ini. Nah, nota kesepahaman tersebut juga dimaksud untuk meningkatkan kualitas perlindungan informasi dan transaksi elektronik. BKN dan BSSN menekan nota kesepahaman pada 3 Oktober yang lalu dan berakhir pada 2023. Belum diketahui apakah BKN memperpanjang nota kesepahaman dengan BSSN tersebut atau tidak. Nah, terkait peretasan di BKN, Pratama meminta pemerintah untuk membentuk Badan Perlindungan Data Pribadi. Nah, sudah kebobolan ya, baru sibuk ya. Tujuannya supaya pemerintah dapat mengambil tindakan dan memberi sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik yang mengalami kebocoran data. Ia juga mendesak pemerintah agar menjatuhkan konsekuensi bagi hukum PSE yang tidak bisa menjaga sistemnya, baik publik maupun yang privat. Ia khawatir PSE tidak melakukan penguatan sistem keamanan dan sumber daya manusia jika aturan soal perlindungan data pribadi tidak ditegakkan. Nah, Bapak Ibu, ini terjadi kembali untuk database BKN
Nah, untuk hal ini kita langsung dapat melihat siaran pers ya dari BKN, di mana BKN memastikan dugaan kebocoran data itu tidak mengganggu layanan manajemen ASN. Nah, ini kita baca siaran persnya supaya lebih akurat, kita download saja ya. Nah, ini siaran pers BKN. BKN bekerjasama dengan Badan Cyber Sandi Negara dan Kementerian Kominfo untuk melakukan identifikasi dan investigasi data atas munculnya isu dugaan kebocoran data ASN. Investigasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan data ASN dan mitigasi risiko yang diperlukan. BKN memastikan dugaan gangguan ini tidak berdampak pada layanan manajemen ASN sehingga tidak mengganggu proses berjalannya sistem elektronik yang diakses oleh masyarakat. Namun demikian, kami mengimbau kepada seluruh pengguna untuk memperbaharui kata kunci atau password dan memperbaharui kata kunci wajib dilakukan secara berkala untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini himbauan siaran pers yang baru saja disampaikan. Nah, ini Bapak Ibu sangat disayangkan sekali. Nah, untuk database BKN sepertinya yang untuk honorer tidak disinggung, namun semoga saja data ini tidak dinyatakan terganggu juga, karena bisa jadi akan merusak nanti daripada database non-ASN yang juga ada di database BKN sebanyak 1,7 juta honorer. Ya, semoga segera dapat diatasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.